siap dibentak. Tapi kan emang bener. Kupluk kamu disuruh sana nggak bisa. Berarti perjuangannya bener-bener dari kalau istilahnya dari nol banget ya Pak Ade ya. Semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Hari ini kita ada di Jogja khusus buat ketemu sama Pak De Marwoto. Jadi kalau humorian semua ada yang lupa-lupa ingat Pak De Marwoto ini siapa? Pak De Marwoto ini merupakan pemain film juga, komedian juga, yang senior ya Pak De, bener ya? Senior, seneng istri orang gitu. Pak De apa kabar sih? Alhamdulillah, meskipun pandemi tapi Pak De sekeluarga semua sehat. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah sekarang kesibukannya lagi ngapain aja nih Pak De? Apa masih main ketoprak atau misalkan masih ada kegiatan di luar? Lagi ngapain aja sekarang kegiatan? Ya kebetulan baru menyiapkan ini, apa mau virtual gitu. Ada dagelan Mataram, ada ketoprak. Jadi karena di sini tuh kalau baik itu ketoprak maupun dagelan semi teater gitu, tetap ada latihan meskipun nanti di atas itu kita bisa berkembang, bisa improv, tapi dengan patokan tertentu. Jadi tetap latihan, aktif biasalah. Itu latihannya rutin ya Pak De setiap minggu kah atau gimana? Oh bukan, ya kita melihat teman-teman kosongnya aja, kan susah gitu ya. Teman-teman juga mempunyai kegiatan masing-masing gitu loh. Berarti disesuaikan dulu gitu jadwalnya ya Pak De ya? Iya. Pak De waktu awal masuk ke dunia seni peran atau ke dunia komedian itu Pak De masih inget nggak tahun berapa dan kenapa awalnya bisa masuk ke dunia seni gitu? Masuk komedian? Komedian dan jadi seniman di awalnya jadi seniman dulu apa jadi komedian? Seniman tuh berat ya Mbak, istilahnya kok seniman. Wah, gitu. tapi kan emang bener, Pak De kan seniman dong. Pekerja seni. Pekerja seni, oke deh, pekerja seni. Awalnya jadi pekerja seni itu mulainya gimana? Saya dulu ikut ketoprak kelilingan itu, ketoprak tobong itu, Vi. Jadi karena mau kerja apa kita nggak punya keahlian, ijazah juga nggak punya, ya udah ikut ketoprak tobong yang nggak terlalu berat tuntutannya gitu. Yang penting kita siap dibentak, terus lalu rajin gitu, tidak mudah patah semangat, itu aja. Kenapa Pak De kok ada kata-kata siap dibentak? Kenapa emang? Ya orang yang namanya pemula itu pasti itu kok malam nggak bisa. Jadi kadang-kadang orang yang lebih grade-nya bukan senior ya, grade-nya lebih gede daripada saya, dia kupluk kamu disuruh sana nggak bisa, harus siap dibentak. Sebab kalau kita sudah nggak prepare masalah itu, nanti akhirnya begitu dibentak kita patah semangat. Jadi kita sudah siap itu dulu, gitu. Dibentak, dicaci, dan harus yakin itu merupakan salah satu cambuk. Cambuk buat latihan lagi biar lebih bagus Terus lagi, sampai akhirnya jadi senior juga, jadi jago juga. Gitu ya Pak De? Usianya senior. Kalau kemampuannya di situ enggak. Berarti Pak De nyimak usianya emang senior sih, kemampuannya tapi kan juga paling tidak kita melihat ya, oh dia yang minta seperti ini, apa sih kemampuannya dia, bukan dendam loh, itu buat acuan loh ya, acuan bukan dendam. Oh ya, suatu ketika besok kalau saya dulu kan saya mempunyai trademark ketoprak inggatan nih. Jadi sini terus aku tuh loncat tuh ikut rombongan lain. Karena apa? Karena waktu itu saya tercambuk juga karena orang mau mengatakan oh rombongan ini bagus kok majunya gini. Nah, itu sudah merupakan salah satu cambuk bagi saya. Baiknya di mana, bagusnya di mana, lalu apa rahasianya kok seperti itu. Nah, saya belajar di sana. Makanya begitu ada senior bentak saya cuma ingat aja, oh Bapak A ini dulu minta saya kemampuannya apa. Dari A sampai Z saya lihat,
besok kalau ketemu saya harus bisa minimal menyamai. Berarti acuan ya Pak De, jadi nggak baper-baper, jadi itu sebagai acuan Pak De aja gitu ya? Kan sejak awal udah bilang, harus siap dibentak. Iya bener-bener. Jadi orang dulu kan nggak ada Ariano Smoking itu kan nggak ada kan. Jadi kan di Tobong itu, tahu Tobong ya? Apa Pak De? Yang Tobong itu buat gedung pertunjukan, tapi atas dari daun tebu. Oh, daun tebu. Nah, jadi ngerokok biasa, begitu orang lihat ketoprak pertunjukan wayang wong itu biasa, HP buang, puntungnya dibuang. Itu setelah saya pentas, tarik. Iya. Berarti kayak gitu ya Pak De, perjuangannya sampai seperti itu. Jangan lihat sekarang ya Pak De, karena kan udah sukses gitu ya. Nah itu kan mulai jadi pekerja seni, terus mulai masuk ke dunia televisi atau jadi komedian itu, Pak De inget nggak acaranya apa? Ya kalau acaranya lupa, tapi kalau untuk masuk ke komedian, kita kan melihat dari grup A, grup B, grup C, dari Jawa Timur sampai Banyumas, Banyuwangi sampai Banyumas. Kan kita sering ikut ketoprak di mana saja, yang pokoknya yang penting ketoprak kelilingan itu ya. Itu lihat. Akhirnya kita melihat pekerjaan yang enak kok yang jadi pelawak gitu. Dulu saya itu termasuk instruktur fighting kalau sekarang ya. Jadi salto, flick flap, standen. Itu saya pelajari. Karena apa? Dulu kalau kita mempunyai kemampuan untuk salto lah katakanlah, itu kita dapat tambahan gaji. Oh gitu. Kan harus saya tuntut itu. Karena saya minta ada istilahnya tuslah ya. Kalau di Tobong tuslah tambahan. Lalu mengerjakan masalah lighting sampai buat skakel board masih tradisional kan. Saya buat. Jadi saya bisa sutradara ketoprak, bisa instruktur fighting, bisa lighting, bisa semua ya Pak art. Ya karena harus stimulasinya tambahan itu tadi. Tetap kepepet juga nih. Kepepet karena waktu itu orang yang biasa salto waktu zaman saya masih jarang waktu itu dapat tambahan. Nah ini buat beli, bukan beli susu loh, beli susu untuk anak saya bukan. Susu masih jauh dijangkau, kacang hijau. Kacang hijau. Ya, minumnya anak saya itu kacang hijau. Boro-boro kalau susu gitu. Makanya kita tarik lagi untuk lighting. Jadi pada akhirnya jadi bisa semua-muanya ya Pak De karena kepepet itu? Empiris ya. Iya mungkin itu ya. Jadi makanya kita tahu. Iya benar-benar. Pengalaman. Jadi kita dapat teori dari praktek dulu gitu. Iya benar-benar empiris. Dari jadi pekerja seni jadi komedian tuh gimana Pak De prosesnya? Nah itu resiko saya sebagai instruktur fighting waktu itu ada salto, ada pokoknya permainan standen. Istilahnya di standen sekarang akrobat ya. Itu gajinya nggak seberapa, tapi resikonya besar. Iya kan? Iya. Kalau dulu waktu salto dilempar gini ini biasa, dilempar salto di atas, tapi gajinya kok banyak yang jadi pelawak gitu. Mulai itu saya mulai belajar, mencoba terus gitu loh. Beberapa pelawak yang dari Jawa Timur yang termasuk bapaknya almarhum Basuki namanya Pak Pete itu kita nyimak. Di sini Pak Basio saya nyimak sehingga kita bisa memilahkan oh ini adalah lawakan audio seperti Pak Basio. Jadi dia beliau itu memancing imajinasi pendengar. Theater of mind ya, jadi ya, suara dapat theater of mind gitu ya Pak De. Tapi kalau yang sudah dari televisi itu sudah audiovisual. Kita sudah mulai membedakan. Jadi kalau kadang-kadang yang dari audio kita bawa belum tentu berhasil. Begitu juga yang dari audiovisual kita bawa ke audio belum tentu berhasil. Iya susah. Kita harus cari kiat-kiat tertentu. Berarti kayak gitu ya Pak De? Iya kita belajar. Begitu anak saya usia sekolah, anak saya yang sulung pulang ke Jogja. Itu perjuangan juga setengah mati juga. Iya. Mau apa, kerja apa, yang ngamen. Di Malioboro. Sempat ngamen juga Pak De? Lama Mbak. Oh. Lama.
Iya, saya ngamen kalau rame Malioboro, tapi Malioboro belum banyak pengamen. Tapi kalau Malioboro sepi ya kita ikut kereta api itu sampai ke Banyumas. Naik di gerbong nggak bayar gitu, ada gerbong minyak gitu. Pokoknya yang penting kita modal kapas aja, telinga tutup kaca, tutup kapas naik itu. Kalau enggak kalau pusing banget itu. Pulangnya naik itu. Berarti perjuangannya bener-bener dari kalau istilahnya dari nol banget ya Pak Ade ya. Nol min. Nol minus banget ya. Berarti itu sampai pernah ngamen. Katanya nih kalau di pagelaran seni Pak Ade juga bisa nge-rap katanya. Bener nggak sih? Rap Jawa sih. Oh rap Jawa. Emang kayak gimana sih Pak Ade rap Jawa tuh? Ya yang kemarin yang lama saya tampilkan di sama Mas Teddy Indonesia kita itu ya cuman pring-pring bongkotan diketoki tinggo celengan, celengan anyar digondol maling, nginjen manten anyar diintup kalau jengking. Asik banget. Berarti bisa apa aja ya Pak Ade ya? Maksudnya walaupun tradisional tetap ada modern-modernnya juga, nge-rap bahasa Jawa gitu kan. Ya, dulu pernah di Sragen itu kebetulan ada orang hajatan, EO-nya yang Trulibel itu siapa ya? Waktu itu, Mas kasih rap Jawa dong. Oh gitu. Dulu di Sragen, EO-nya Trulibel itu. Iya, yang namanya siapa saya lupa. Itu ya nge-rap. Dulu waktu sudah masuk ke daerah komedian, saya terus harus mencari pencarian karena bagi saya adalah seniman itu adalah pencarian. Ya. Jadi saya dulu kalau show gitu, dagelan, lawak, itu saya bawa keyboard sendiri, ditenteng. Oh gitu. Ya, tapi portason, nah, keyboard kecil kalau bocor kan osteoporosis ya. Belum lagi jatuhnya Pak. Iya. Jadi bawa pakai baterai. Itu mulai kita terus mentari gitu. Sesuatu yang lain yang kita implementasikan ke zamannya, ke genrenya gitu. Oh, anak ini itu kebetulan kan yang pinter itu kan alatnya bukan saya. Kalau akordnya itu kita tinggal pencet saja selesai. Beatnya sudah ada. Sudah ada di situ semua gitu. Udah di situ semua. Cuman kita harus belajar akordnya kan. Gitu. Bener. Itu pernah suatu ketika lucu itu. Lagu saya kan terbatas. Iya. Main untuk Natalan. Saya nyanyi lagu Anjing Melodi waktu itu booming kan, Anjing Melodi itu dari angkringan sampai ke kafe itu semuanya itu. Terus diminta lagi, Mas minta lagu apa gitu, kan pusing. Maaf Pak, ini saya ini udah terlambat, saya mau rekaman TVRI. Padahal saya nggak bisa, sebenarnya hari itu nggak jauh, saya nggak tahu lagunya. Itu pernah kejadian, ya kita ngeles kan, daripada kita kesalahan. Iya. Orang mau cari malu aja kok jauh-jauh. Pak Ade, aku lihat beberapa waktu lalu Pak Ade tuh sempat ngobrol-ngobrol juga ya sama Majelis Lucu Indonesia ya Pak Ade. Oh ya? Nah, itu maksudnya Pak Ade tuh kan sudah senior gitu. Kenapa Pak Ade bisa berbesar hati buat tetap menjaga hubungan baik dengan komedian-komedian sekarang itu kenapa sih Pak Ade? Pertukaran energi ya. Oh, gimana tuh Pak Ade? Satu misalkan saya sekarang berkumpul dengan anak-anak muda, mungkin saja dia juga memerlukan sesuatu yang dari saya. Saya pun juga seperti itu, saya juga perlu input dari anak muda seperti itu. Karena apa? Karena kadang-kadang kalau udah ketemu waktu saya syuting sutradaranya Ari Kriting, Pelukis Hantu. Saya nggak nyambung waktu anak-anak ini ketemu itu ngomong nggak nyambung. Ini kan susah kalau kita nggak masuk ke situ. Belajar untuk bertukar energi tadi gitu ya. Iya, tadi kayak Uus, kayak Abdur itu ngomong masalah komik-komik Jepang itu. Saya dibully itu, tahunya padahal tahunya cuma Flash Gordon gitu. Iya, nggak malu saya. Saya sebenarnya nggak malu. Ya.
Jadi ketemu anak-anak seperti waktu ada stand up hutan, saya kan kebetulan anak-anak komika Jakarta sama anak-anak komika sini kumpul di sana gitu. Terus ya anak saya Alit itu ngomong, B itu pokoknya Babe suruh Mbok ya kalau ada kebetulan ada waktu saya sanalah ketemu anak-anak. Anak-anak ya seneng, saya seneng waktu itu selesai kita kesini semalam. Berarti ada ilmunya yang didapat dari mereka ke Pak D, dari Pak D ke mereka juga, saling bertukar energi, bertukar ilmu gitu ya. Kalau dari saya ke mereka saya tidak tahu, tapi kalau dari mereka ke saya banyak sekali. Banyak sekali. Wah. Jadi gimana ya istilahnya itu tidak ada jalan untuk menuju kesempurnaan, tapi beribu-ribu jalan untuk berbuat kebaikan. Ada loh yang nggak dibayar, yang penting saya ikut. Ada Pak D? Wah ya banyak. Atau saya nggak dibayar. Kadang-kadang dia membiayai. Yang penting pokoknya event ini berhasil. Emang karena hobi gitu ya? Ada. Ada.